Halo, kembali lagi dengan saya Andriano Mikali Situmorang dengan NIM 2230 2040 2055. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program linear menggunakan metode simplex 3 variabel. Oke, lanjut. Di sini kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari metode simplex. Metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal, baik maksimum atau minimum, pada kasus dengan dua variabel atau lebih. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Kemudian, membuat tabel simplex, dan kemudian melakukan iterasi. Lanjut, di sini saya memiliki contoh soal maksimum, yaitu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi tiga jenis barang, t-shirt, celana, dan jaket. Pada produksi membutuhkan tiga bahan utama, yaitu kain, pekerja, dan mesin. Ketersediaan harian bahan-bahan ini terbatas, dan jumlah produksi barang memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Adapun ketersediaan bahan-bahan ini sebagai berikut. Kain hanya tersedia 340 meter per hari, pekerja 180 jam per hari, mesin 320 jam per hari. Kemudian, yang pertama t-shirt membutuhkan 6 meter kain, 6 jam pekerja, 8 jam mesin. Celana 8 meter kain, 6 jam pekerja, 6 mesin, 6 jam mesin. Jaket membutuhkan 10 meter kain, 6 jam pekerja, dan 8 jam mesin per unit. Oke, lanjut. Di sini, keuntungan per unit produksi yang terjual adalah sebagai berikut. T-shirt membutuhkan keuntungan sebesar 150.000 per unit. Celana memberikan keuntungan sebesar 120.000 per unit. Jaket memberikan keuntungan sebesar 130.000 per unit. Pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, tentukan berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh perusahaan dalam sehari jika perusahaan memaksimalkan produksi dari ketiga barang tersebut. Jumlah t-shirt yang diproduksi kita misalkan dengan X1, X2 kita misalkan dengan jumlah celana yang diproduksi, S3 kita misalkan dengan jumlah jaket yang diproduksi. Sehingga bentuk umum dapat diperoleh, yaitu fungsi tujuan Z-max. Kenapa ini Z-max? Karena soalnya tadi dia mencari maksimum. Nah, 150.000 X1 ditambah 120.000 X2 ditambah 130.000 X3. Nah, ini dari keuntungan dari tiga bahan tadi, nilai keuntungan dari satu produknya. Nah, fungsi kendalanya di sini yaitu 6X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 kecil dari 340. Fungsi kendala kedua, 6X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 kecil sama 180. Kemudian, fungsi kendala yang ketiga, 8X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 kecil sama 320. Yang dimana X1, X2, X3-nya kecil dari 0. Besar dari 0 maksud saya. Oke, lanjut. Sebentar. Bang, itu dari mana bang fungsi kendalanya? Fungsi kendala yang ini, yang pertama ini, kita dapat dari ini teman-teman. Dari ini. Setiap t-shirt membutuhkan 6 kain, celana 8 meter kain, dan jaket 10 meter kain. Sedangkan jumlah kain yang ada dalam sehari yang tersedia hanya 340. Jadi simbolnya kecil dari 340. Makanya fungsi kendala yang pertama kita dapatkan 6X1 ditambah 8X1 ditambah 10X3 kecil dari 340. Begitu juga dengan fungsi kendala yang kedua. Nah, fungsi kendala yang kedua didapat dari ini, teman-teman. Nah, ini 6 jam pekerja untuk baju, t-shirt, 6 jam pekerja untuk celana, 6 jam pekerja untuk jaket. Sedangkan yang tersedia hanya 180 jam per hari. Nah, makanya kita masukkan fungsi kendala yang kedua. Nah, fungsi kendala yang kedua ini. Nah, seperti itu juga di fungsi kendala yang ketiga. Makanya lambangnya kecil sama karena yang tersedianya segitu. Bisa kita samakan, nggak mungkin lebih. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ubah menjadi bentuk standar, teman-teman. Nah, Z-max sama dengan min 150.000 X1 dikurang 120.000 X2 dikurang 130.000 X1 sama dengan 0. Nah, makanya ini jadi min karena kita buat sama dengan 0, teman-teman. Kendala yang pertama, 6X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 ditambah S1 sama dengan 340. Bang, kok lambangnya di sini berubah? Yang tadi kan kecil sama. Nah, untuk merubah tanda sama dengan ini, makanya kita tambah dengan S1, teman-teman. Oke? Nah, di semua fungsi kendala tadi kita tambah dengan S1, S2, S3 sehingga dia bisa sama dengan. Oke? Lanjut, teman-teman. Nah, fungsi kendala yang tadi kita masukkan ke dalam tabel simplex ini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat di baris pertama, S1, 6, 8, 10, 1, 0, 0, 340. Bang, ini dari mana? Nah, ini dari ini tadi, teman-teman. Dari ini. Nah, dari ini. Nah, 6, 8, 10. Ini walaupun S1 nggak ada, ini ada 1 di depannya, teman-teman. S2-nya kosong, S3-nya kosong. Sama dengan 340. Nah, sehingga kita dapat nilai di S1. Mana tadi? Di S1
ini teman-teman, S1 ini. Nah, begitu juga seterusnya kita masukkan ke dalam tabel simplexnya. Oke, lanjut. Untuk melakukan iterasi, untuk mendapatkan solusi optimal, kita harus melakukan iterasi teman-teman. Nah, iterasinya di sini kita pertama mencari kolom kunci dulu. Kolom kunci itu didapat dari nilai Z terkecil. Nah, kita lihat dulu nilai Z. Nilai Z itu yang ini ya teman-teman. Kita lihat nilainya yang mana paling kecil. Ini min 150. Berarti nilai kuncinya adalah di baris di kolom S1 ini. Kolom kuncinya. Karena di situ ada nilai min 150.000. Oke. Lanjut, kita harus mencari baris kunci. Baris kunci ini didapat dari nilai indeks terkecil. Nilai indeks terkecil di sini adalah 30. Nah, jadi S2 adalah baris kuncinya. S2 sampai sini adalah baris kuncinya. Bang, nilai indeksnya dari mana? Tadi di sini kosong. Nah, dari sini teman-teman. Dari NK ini dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci tadi. Nah, ini 180 bagi 6, ya 30. 340 dibagi 6, 56,6. Begitu seterusnya. Oke? Nah, untuk mendapatkan nilai kunci ini, kita hanya perlu melihat di mana perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, perpotongannya itu ya di sini, di 6 ini. Nah, 6 ini adalah nilai kunci kita, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kemudian mengganti variabel keluar menjadi variabel masuk dengan tabel baru. Nah, di sini kita masukkan nilai kuncinya, teman-teman. Di sini kita masukkan ini. Ini nilai baru kita ya, teman-teman. Nilai baru kita di X1. Bang, S2-nya kemana? Kita ganti X2 itu menjadi X1 karena S2 ini di sini dia nilai kuncinya. Nah, kita masukkanlah teman-teman. Nah, Bang, satu ini dari mana nilai yang ini, Bang? Dari nilai S1 S2 tadi kita bagikan dengan 6, kita bagikan dengan nilai kuncinya. Nah, nilai kunci tadi kan 6. Dibagi 6 bagi 6, 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 0, 0. 1 bagi 6, 1/6. 0 bagi 6, 0. 180 bagi 6, 30. Nah, sehingga kita dapatkanlah nilai S1-nya di sini, teman-teman. Begitu juga seterusnya. Kalau kita mau mendapatkan nilai di kolom S1 ini, rumusnya itu adalah nilai lama dikurangi nilai baru dikali kolom kunci. Nah, kita contohkan di S1 ini. S1 ini nilai kosong ini dari mana, Bang? Nah, dari sini, teman-teman. Nah, nilai kunci tadi, ingat ya, teman-teman, 6. Nilai kunci di kolom kunci. Oke. Nah, S1 ini, nilai di kolom kuncinya adalah 6. Nah, sehingga kita selesaikan, teman-teman. Nilai barunya tadi kan 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Oke, lanjut. 1 dikali 6 sama dengan 6. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Makanya di sini 2, teman-teman. Nah, lanjut. 1 dikali 6 sama dengan 6. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Lanjut, di sini makanya di sini 4. Lanjut. 0 dikali 6 sama dengan 0. Ditambah 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Makanya di sini 1. Nah, begitulah seterusnya. Lanjut di sini 0. 0 dikali 6 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, sebegitunya seterusnya sampai terpenuhi tabel baru kita, teman-teman. Kalau di dalam baris Z ini tidak ada lagi angka negatifnya, kita tidak perlu lagi melakukan iterasi lagi. Berarti sudah pas, teman-teman. Tidak perlu iterasi lagi karena tidak ada lagi negatif. Nah, dari mana kita tahu itu sudah pas? Nah, mari kita cek dengan aplikasi Mob for Windows-nya, teman-teman. Oke. Di sini kita keluar dulu. Nah, kita login di sini, kita buka aplikasi Mob for Windows-nya. Oke, tunggu sebentar, teman-teman. Nah, kita X-kan di sini. Terus di sini kita pilih yang linear programming, kemudian kita pilih yang garis putih ini new, teman-teman. Nah, di sini kan kita ada 3 variabel, kita pilih di sini 3, di sini juga 3. Tadi soal kita maksimum, jadi kita pilih di sini maksimum. Jika nilai kita minimum, kita buat di sini minimum. Nah, karena maksimum jadi di sini. Oke, kita klik oke. Nah, keluar tabel seperti ini, teman-teman. Di sini kita masukkan tadi fungsi tujuan dan nilai kendalanya tadi, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, tadi di sini. Nah, di sini fungsi tujuan kita 150.000 ditambah 120.000 tambah 130.000. Nah, kita tambahkan di sini, teman-teman. 150.000 ditambah 120.000 ditambah 130.000.
Nah, kemudian fungsi kendala yang pertama, kita masukkan teman-teman. Fungsi kendala yang pertama, 6, 8, 10, 340. Kita masukkan teman-teman. 6, 8, 10, 340.000. Nah, fungsi kendala yang kedua, kita lihat teman-teman. Fungsi kendala yang kedua, 6, 6, 6, 180. Kita masukkan teman-teman. 6, 6, 6. Di sini kita masukkan 180. Kita tinggal masukkan aja teman-teman. Memang lebih mudah dari aplikasi ini. Terus fungsi kendala yang ketiga berapa? 8, 6, 8, 320. 8, 6, 8, 6, 8. Berapa tadi teman-teman? 320. 320. Nah, setelah terisi semua, kita pencet di sini solve. Nah, setelah keluar solve, kita pilih yang iteration. Nah, iteration. Nah, keluarlah semua teman-teman yang tadi kita kerjain. Nah, sama kan teman-teman? Di sini labanya 4.500.000. Nah, di sini juga labanya yang kita buat tadi, di sini 4.500.000 juga. Nah, di sini angkanya sama dengan di sini min 4/3 ini sama dengan ini ya teman-teman, sama dengan min 1,3. Nah, saat nilainya sama, berarti apa yang kita kerjakan tadi terbukti benar dan tidak salah. Dan kesimpulannya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan, teman-teman. Kesimpulannya, kriteria optimal itu ini ada, teman-teman. Optimal dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Jika Z-max dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien positif atau nol. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman, jika kriteria tidak terpenuhi maka ulang kembali ke langkah awal untuk melakukan iterasi. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, solusi optimalnya. Nah, kita lihat solusi optimal tadi teman-teman. Nah, sini. Inilah solusi optimalnya teman-teman. Di sini. Nah, jadi perusahaan harus memproduksi 30 t-shirt, 0 celana dan 0 jaket untuk mendapatkan laba maksimum, yaitu sebesar 4.500.000 teman-teman. Nah, disinilah teman-teman kesimpulannya. Jadi, keuntungan maksimum sebesar 4.500.000. Solusi ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memproduksi 30 t-shirt untuk memaksimalkan keuntungannya. Oke teman-teman. Sekian dari saya, semoga dimengerti teman-teman. Makasih.